pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan sekarang di sebelah saya sudah bersama Niketut Esta Putri Maharani, penerima beasiswa Nozomi Scholarship dan Imade Sukadana Antara, Direktur Bali Japanik. Nah, kita langsung saja ngobrol. Om Swastiastu. Punapi Gatra Esta dan Sensei Made. Baik. Selamat datang Ki di Bali Now. Terima kasih. Nah, sebelum ngobrol panjang lebar ini, Mbok Hen pengen Esta memperkenalkan diri kepada teman-teman di luar sana, kepada pemirsa Bali Now. Silahkan. Halo minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Esta desu. 18歳です。ダルンに住んでいます。yoroshiku onegaishimasu. Berarti sudah siap terbang ke Jepang ya, Sensei Made. Iya. Nih, rasanya sudah fasih sekali bahasa Jepang, Esta. Sejak kapan sih Esta mulai belajar bahasa Jepang? Untuk belajarnya baru kelas 9 ini baru belajar. SMA? Ya, 3 SMA ini baru belajar Jepang. Baru belajar? Ya. Dan sekarang sudah mahir bahasa Jepang. Bukan dari kecil gitu belajar? Bukan. Enggak. Jadi apa yang membuat Esta tiba-tiba sangat mencintai bahasa Jepang? Saya tahu bahasa Jepang pertama kali itu lewat kartun kayak Doraemon, Shinchan itu. Habis itu kelas 9 ini baru saya tertarik dengan bahasa Jepang. Terus ikut di Bali Japanik. Saya suka ininya apa namanya logat bahasa Jepang itu kayak lucu aja gitu sama huruf-huruf kanji. Ya, kanji ya. Hiragana. Hiragana. Ya. Oh, itu sulit loh ya kabarnya. Cara membacanya, menulisnya pun sulit. Nah, dulu SMA-nya di mana, Esta? Kalau saya SMA-nya di Sakura SMA 1 Kuta Utara. Di SMA 1 Kuta Utara, dan mulai belajar bahasa Jepang itu di kelas 3 SMA, kelas 9 ya. Nah, akhirnya sekarang Esta ini kabarnya mendapat beasiswa untuk ke Jepang belajar. Berarti kan sudah tamat SMA ya ini. Nah, awalnya gimana? Kok tiba-tiba ada informasi bahwa ada beasiswa ini ke Jepang dan Esta harus mengikuti ini, harus ikut? Saya sih karena kan gara-gara suka bahasa Jepang. Terus saya tahu Bali Japanik lewat media sosial di IG. Kan update ya Bali Japanik. Ada beasiswa, saya ikutin, Astungkara lolos sampai saat ini. Dan itu ada pembimbingnya? Ada senseinya. Oh gitu. Bimbing, gitu. Ada Sensei Made juga berarti ya. Dan sensei yang lain. Dan sensei yang lain. Nah, kan Esta ini akhirnya karena mencintai bahasa Jepang, kursus bahasa kursus. di Bali Japanik. Bali Japanik. Itu tempat kursusnya di mana? Di Ida Bagus Mantra. Oke, itu kenapa memutuskan untuk saya harus belajar bahasa Jepang? Karena kan ya suka, terus pengen ke Jepang juga, ikut kursusnya itu gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu pokoknya harus pikiran Esta gimana saat itu? Gini ya, karena kan saya SMA nggak tahu mau milih pesan apa kan, saya juga bingung mau kemana. Saya ikutin lah kursusnya ini dulu, awalnya saya coba-coba. Jadi suka. Oh gitu, jadi suka. Tapi secara secara akademik Esta termasuk pelajaran bagus dinilai raportnya? Enggak sih, saya tuh lebih ke apa yang saya sukain itu yang saya ikutin. Saya kalau misalnya yang lain nggak penting, tapi menurut saya kayak ya udahlah gitu. Ya, seandainya matematika gitu. Saya nggak terlalu, saya nggak suka matematika. Oh gitu. Jadi yang saya sukain aja kayak contoh bahasa Jepang saya ikutin. Jadi kayak pas setiap pelajaran bahasa Jepang saya excited karena kan saya udah Jepang saya ikutin gitu. Jadi pikirannya udah Jepang gitu ya. Jadi enggak ya semua pelajaran saya nggak ikutin ya, tapi kan saya ikutin tapi ya nggak se excited bahasa Jepang gitu. Makanya akhirnya Esta harus kursus bahasa Jepang dan Astungkara akhirnya lolos mengikuti beasiswa. Nah, sekarang nanya ke senseinya nih, foundernya nih ternyata. Saya pikir pelatihnya, rupanya memang foundernya. Ya, Sensei Made, di sana metode pengajaran di Bali Japanik ini bagaimana sih? Oke, terima kasih Mbak Eni kesempatannya.
Pertama izinkan saya menjelaskan secara singkat dulu tentang Bali Japan International College atau disingkat Bali Japani. Itu adalah lembaga vokasi atau kampus vokasi di bidang bahasa Jepang. Tapi di sisi lain kami juga punya izin LKP untuk program short course dan juga punya izin SO namanya untuk pemberangkatan ke Jepang di bawah PT namanya PT Dipta Widya Saraswati. Nah, ESTA ini kebetulan adalah salah satu mahasiswa kami peraih beasiswa Nozomi namanya. Ya. Itu untuk beasiswa kuliah di Jepang selama 1,5 tahun, tapi ESTA dia beasiswanya kategorinya yang kategori Singgaku namanya. Dia dibiayai kuliah 3 tahun di sana di Jepang. Di salah satu mitra kami di Jepang namanya Tahara Global College of Welfare. Nah, dia akan kuliah 3 tahun di sana dan istimewanya lagi dia sudah langsung dapat kontrak kerja eksklusif 5 tahun di sana di bidang keperawatan. Gitu. Nah, bicara tentang metode pembelajaran, kurikulum yang kami pakai adalah adaptasi kurikulum dari Jepang. Gitu. Jadi yang diikuti ESTA sekarang ini adalah program 1 tahun, one year program di kami. Itu orientasinya bagaimana bisa mencapai kemampuan bahasa Jepang grade N3 namanya. Jadi kalau bahasa Jepang itu ada kayak TOEFL bahasa Inggris, ada 5 level kalau bahasa Jepang. Paling rendah itu N5, kemudian N4, N3, N2, N1. Dan ESTA ini kemarin nilainya tertinggi untuk ujian gitu. Ya, sebenarnya untuk penerima beasiswa itu jumlahnya ada 21 orang untuk tahun ini. Tapi nilai tertingginya ESTA. Nilai tertinggi. Ya. Tapi yang dapat berangkat ke sana berapa orang? Nanti semua 21 orang. 21 orang itu ya. dikirim ke Jepang. Cuman dalam 2 grup. Yang pertama akan berangkat 14 orang di bulan September ini. Kemudian ESTA karena dia grade-nya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi, dia akan berangkat bulan Maret tahun 2024 gitu. Yang berangkat September ini akan kuliah di Jepang selama 1,5 tahun, 3 semester. Tapi kuliah vokasi ya, jadi nggak ada gelar gitu, lebih orientasinya ke skill. Oh iya, dan langsung ditempatkan ya di sana sensei ya? Betul. Itu istimewanya dan tidak ada biaya Rp1 pun untuk ini. Artinya memang full di-cover oleh pihak Jepang, ya betul. Hanya untuk ujiannya saja ya, itu karena artinya mandiri itu sendiri. Biaya ujiannya bayar ke penyelenggara tesnya, panitia tes. Untuk usia ditentukan, sensei? Minimal 18 tahun, Gus. Waktu pendaftarannya untuk tahun ini itu diperbolehkan, tapi sudah selesai. Maksudnya program ini adalah beasiswa yang kedua. Tahun lalu sudah berangkat itu 17 orang. Tahun lalu. Tahun ini 21 orang yang diterima. Itu syaratnya waktu apply beasiswa ini kelas 3 seperti ESTA. ESTA belum lulus dia apply. Gitu. Ya, dan ada seleksi dokumen, kemudian ada seleksi wawancara. Wawancaranya juga 2 kali sama pihak Jepangnya, jadi nggak gampang juga gitu. Di sini di Bali. Ya, ke Bali datang sekali, via Zoom sekali. ESTA. Iya. Berarti kalau minimal 18 tahun ada batasannya? Batasannya maksimal lulusan kalau untuk lulusan S1 boleh, tapi maksimal lulus 3 tahun terakhir ini gitu. Maksudnya kalau lulusnya udah lewat dari 3 tahun nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Berarti memang sudah ada ketentuan ya umur minimal dan maksimalnya ya. Betul. Okay. Berarti ESTA sudah siap-siap untuk berangkat tahun 2024 ya, sensei ya. Ya persiapannya apa aja? Ya selain belajar juga ya mental juga harus disiapkan. Karena kan di sana kan tanpa keluarga. Betul. Gitu. Belajar, mental, bekal mungkin. Ya, itu yang penting ya. Selain mandiri, mental, bekal juga harus ada persiapan. Itu tidak dipungkiri, memang harus tetap ya, meskipun tidak ada biaya 1% pun, Rp1 pun. Ya, maksudnya untuk biaya kuliahnya itu untuk program 1 semester itu kalau di total jumlahnya itu 1.800.000 yen. Kalau dirupiahkan kurang lebih 200 juta lah untuk 3 semester. Biaya pendidikannya. Tapi kalau ESTA ini 2 kali, berarti dia kurang lebih hampir 400 juta dapat beasiswa. Biaya pendidikannya sepenuhnya di cover, tapi dia harus bekerja di sana, maksudnya nggak boleh nanti pergi ke perusahaan yang lain gitu di kontrak eksklusif. Selama 5 tahun tuh harus menyelesaikan kewajibannya. Kemudian biaya tiket dan biaya hidup selama kuliah di Jepang nanti itu juga disediakan fasilitas pinjaman oleh pihak sponsor, artinya berupa dana talangan. Setiap bulan dikasih 40.000 yen untuk hidup, kurang lebih 5 juta untuk hidup di sana. Apartemen juga disediakan. Tapi nanti saat mulai bekerja itu akan dipotong gajinya sebesar 10% untuk mengembalikan itu. Nggak selamanya, hanya
Dan boleh juga misalnya kalau Esta punya tabungan gitu nggak mau pinjam, itu lebih bagus lagi. Oh, Jadi bisa juga bisa begitu juga. ya. Ya luar biasa ya. Menarik juga nih, karena tapi sayang usia saya sudah melewati batas ini. Kuliahnya sudah jauh-jauh, sudah jauh banget gitu. Oke, baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih akan membahas tentang Bali Japanik. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now dan Sensei Made serta Esta yang mendapatkan beasiswa Nozomi. Ya. Nah, yang mau berangkat ke Jepang nih. Pasti pemirsa Bali Now atau teman-teman Esta yang sebaya Esta di luar sana pengen tahu nih story-nya bagaimana sih Esta bisa mengikuti program ini, kemudian lolos beasiswa hingga akan berangkat 2024 ke Jepang. Oke, gimana awal ceritanya? Jadi saya kan lihat di sosial media tuh, selain lihat di sosial media juga kakak saya juga tahu angkatan sebelumnya juga, yang angkatan Nozomi sebelumnya. Saya juga pernah diajak ke tempat tinggal mereka, karena kakak saya suka main ke sana. Jadi saya juga pernah lihat mereka. Kakak laki-laki Esta ya. Karena kan dari support keluarga juga kan ya. Terus saya juga pernah ke sana, saya makan di sana. Terus saya lihat mereka bahasa Jepang juga kan. Menarik juga. Oh, gitu. Karena kan pas saya lihat mereka tuh kayak mereka lagi makan kan. Mereka ngeluarin buku juga, kayak wah rajin ya gitu. Itu maksudnya yang sudah diseleksi saat itu, yang teman-teman dari berbagai kabupaten di Bali ya Sensei ya saat itu. Berarti berkumpulnya di Denpasar. Ya, kami sediakan asrama lewat bantuan kawan-kawan semua gitu. Ada yang bantu sewain asramanya, ada yang bantu beliin bed, itu ada yang donasi makan, gitu. Ini kakaknya Esta banyak bantu. Support dari kakak, dan kabarnya yatim ya, maaf Esta ya. Jadi sosok kakak laki-laki ini dah yang benar-benar mengantarkan akhirnya Esta mendapatkan beasiswa ini. Gitu, dan akhirnya kenal dengan Sensei Made ya. Berarti tapi sebenarnya nggak ada hubungan, meskipun dia nggak kenal sama saya, kalau dia lulus seleksi ya lulus. Oh gitu ya. Padahal sebetulnya ada juga sih ininya ya Sensei Made ya begitu. Jadi setelah itu akhirnya tertarik ikut seleksi. Pertama seleksi dokumen dulu. Jadi nilai raportnya itu kita screening, kita kirim ke Jepang, lalu diperhatikan yang, tapi sebenarnya nggak boleh bocor sini ya maksudnya. Tapi nggak apa-apa, di Bali kan dibocorkan nggak apa-apa Sensei Made. Ya, itu standar Jepang, mereka seleksi anak-anak yang nilai raportnya dianggap bagus gitu. Tidak semua bidang pelajaran, tapi bidang pelajaran dianggap akan support nanti saat itu di Jepang dinilai, kemudian kita kumpulkan untuk ikut Zoom interview gitu. Tapi interviewnya waktu itu berbahasa Indonesia. Saya yang terjemahkan ke para interviewernya di Jepang. Kemudian selang berapa lama pihak Jepangnya datang lagi ke sini untuk menginterview secara langsung bersama perwakilan orang tua. Gitu. Kemudian apakah anak-anak yang sudah terseleksi ini diberikan pilihan untuk jenis pekerjaan di sana setelah lulus kuliah atau bagaimana Sensei Made? Tidak, beasiswa ini adalah pertama yang perlu masyarakat ketahui, ini bukan beasiswa dari pemerintah Jepang, tapi ini beasiswa dari swasta gitu ya. Jadi ada sebuah korporasi di Jepang di bidang caregiver namanya. Kalau di Bali atau di Indonesia caregiver itu belum menjadi sebuah industri. Jadi kalau dipadankan itu untuk merawat orang lansia atau orang-orang disabilitas gitu di Jepang. Jadi perawat lah ada itu, tapi spesifik ke lansia dan disabilitas gitu. Nah di Jepang itu sudah jadi industri gitu. Jadi seperti rumah sakit pada umumnya, cuman isinya orang lansia dan disabilitas gitu. Nah, sebuah korporasi, sebuah grup perusahaan di sana itu tujuan mereka memberikan beasiswa ini adalah untuk mengamankan kebutuhan SDM mereka dalam jangka panjang gitu. Artinya mereka ingin create para pekerjanya dengan standar mereka itu dengan cara memberi beasiswa untuk belajar gitu, gimana caranya menjadi pekerja yang profesional di bidang ini.
Berarti mereka sudah mempersiapkan diri ya, sudah tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Sudah. Oh, sudah tahu. Jadi sudah diinformasikan sebelumnya betul. di sini. Nah, bagaimana kondisi anak-anak yang sudah di Jepang saat ini? Nah, kita pengen tahu juga. Ya, saat ini itu beasiswa ini kan pertama tahun lalu ya, yang sudah berangkat itu total ada 17 orang dari berbagai kabupaten di Bali. Dengan latar belakang ada lulusan sarjana juga, bahkan lulusan SMA juga ada. Itu saat ini mereka sedang berkuliah di sana di semester 2, tapi sambil kerja part time gitu. Ya, jadi karena mereka berangkat ke Jepang sudah berbekal kemampuan bahasa Jepang N4, jadi tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk adaptasi di sana. Bulan ketiga kalau tidak salah, atau bahkan ada yang lebih cepat lagi 2,5 bulan sampai di sana, mereka udah langsung kerja paruh waktu. Jadi kalau di Jepang itu secara regulasi orang yang kuliah atau belajar atau orang yang punya visa student itu bisa bekerja maksimal sampai 28 jam seminggu. Gitu. Dan rata-rata semua anak-anak itu udah dicarikan kerja sama pihak kampus di sana. Ada yang kerja di hotel, ada yang kerja di fasilitas perawatan juga, gitu. Berarti dipermudah ya Sensei Made ya, karena sudah ada yang membantu untuk menyalurkan. Betul. Dan itu bagian dari cara pihak kampus dan sponsor agar anak-anak kita ini nggak banyak minjemnya gitu loh. Maksudnya kan memang sponsor bersedia dia meminjamkan setiap bulan sebesar 40.000 yen, tapi kalau misalnya anak-anak bisa dapat duit sendiri lewat part time, nggak usah minjem gitu. Iya. Jadi anak-anak bervariasi sekali, ada yang sehari kerja 3 jam, 4 jam, kemudian di hari Sabtu Minggu mereka ambil 8 jam gitu, variatif sekali gitu. Yang penting maksimal seminggu nggak lebih dari 28 jam. Iya, berarti tergantung niat dan mental si anak itu ya di sana ya. Nah, sekarang ngomongin masalah mental, tidak kita tidak masalah mereka harus menguasai, itu kan memang penting menguasai bahasa, kebudayaan mungkin juga, kemudian menguasai tulisan kanji ya. Tapi di lain itu kan secara mental mereka harus siap, karena kita tahu di Jepang itu cara kerjanya gila-gilaan. Nah, anak semuda ini bagaimana cara memupuk atau mempersiapkan mental mereka untuk berani berangkat ke Jepang? Betul. Jadi begini, kenapa pihak Jepang itu memilih kami? Itu sebenarnya sebelumnya tentu ada negosiasi dan kompetisi ya. Maksudnya beasiswa ini nggak hanya di Indonesia, karena ini perusahaan besar, mereka juga mendatangkan orang dari Vietnam, dari Filipina, dari Bangladesh, dari Nepal gitu. Kebetulan dari Indonesia kami Bali Japan International College atau Bali Japanik yang menjadi mitra strategis mereka dari tahun lalu. Itu mengapa? Karena mereka percaya dengan sistem kurikulum kita. Gitu. Jadi kurikulum kami memang kami desain tidak hanya tentang belajar bahasa Jepang. Kalau belajar bahasa Jepang di mana-mana bisa gitu ya. Di YouTube juga bisa sekarang. Tapi ada sisi lain tentang manner, attitude, kemudian nilai-nilai, mindset, sikap mental seperti apa yang perlu dimiliki seseorang untuk sebelum pergi ke Jepang, itu sudah kami siapkan buat kurikulum. Kemudian karena kami juga punya LKP, program short course, juga ada banyak mahasiswa Jepang yang belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di lembaga kami gitu. Jadi anak-anak juga nggak kagok gitu berinteraksi dengan berangkat ke Jepang langsung pertama kali lihat orang Jepang, nggak gitu. Artinya ada pertukaran sebelumnya sudah terbiasa gitu. Para pengajar juga lewat Zoom dari Jepang untuk memfasilitasi agar mereka bisa beradaptasi lah selama di Jepang, itu sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran. Gitu. Ternyata memang tidak main-main, tidak abal-abal nih Bali Japanik. Nanti kita mau bahas tentang bagaimana persiapan mental si Esta. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih setia menyaksikan Bali Now, dan kami masih membahas tentang Bali Japanik dan membahas tentang rencana keberangkatan Esta, anak yang mendapatkan beasiswa untuk ke Jepang. Nah, ini kita kan ngomong masalah beasiswa, nggak main-main nih. Kalau udah dapat beasiswa, sudah kita digratiskan, berarti kan harus mempertanggungjawabkan ya. Nah, sekarang mentalnya itu harus dipertanggungjawabkan. Mau berangkat ke Jepang kan nggak main-main di sana, itu mesti di Jepang itu kan orangnya on time banget ya, Sensei ya. Betul. On time banget, kerjanya gila-gilaan dan pokoknya disiplin segalanya pokoknya gila-gilaan deh.
Bagaimana persiapannya nih? Karena masuk kerja panik ya, pasti diajarin yang misalnya on time gitu. Kayak misalnya kelasnya jam 18.50, sebelumnya kita udah harus di sana dan masuk kelas. Berapa jam sebelumnya biasanya sudah harus standby di Bali Japanik? 10 menit. 10 menit kayak 10 menit. 10 menit harus sudah kita ready ya. Sebenarnya aturannya untuk di kelas itu 5 menit sebelumnya. Tapi berada di lingkungan kampusnya boleh 10 menit. 10 menit ya. Kalau saya sudah 1 jam aja deh cari aman ya daripada kalau terlambat seandainya telat gitu. Nggak boleh masuk satu sesi. Jadi satu sesi kita itu 50 menit gitu. 50 menit saja, habis itu break 10 menit, 50 menit, break 10 menit gitu. Jadi kalau telat 30 detik aja ketika bel sudah berbunyi nggak boleh masuk. Disiplin banget di luar. Diam di luar tunggu sudah kita menyisihkan waktu untuk datang telat 5 menit gitu. Sudah nggak bisa masuk. Ya, karena itu memang standar yang kita sepakati di depan gitu. Jadi untuk membentuk sebuah kebiasaan itu kan nggak bisa dalam 1 hari gitu. Jadi biar nggak kaget nanti shock culture selama di Jepang masih pakai kebiasaan di sini itu akan bermasalah. Jadi tapi masa sih di Indonesia jam karet enggak lah. Enggak lah. Udah rahasia umum. Berarti memang benar-benar perbedaan culture itu betul-betul harus dimulai dipupuk dari sekarang. Dan itu nggak bisa sehari, makanya dalam 2 semester kita genjot gimana dia bersikap kepada orang yang lebih senior. Karena di Jepang itu selain disiplin terkenal, tapi mereka juga terkenal sebagai bangsa yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi etika gitu ya dalam bermasyarakat, sehingga ada namanya ningen kanke, joge kanke kayak begitu. Jadi bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua gitu. Kita nyapa, selalu bilang terima kasih, bilang maaf kalau salah, itu hal-hal sederhana yang tapi sebenarnya itu leluhur kita juga punya sebenarnya. Kita cuma juga, lebih ditekankan lagi gitu ya. Persiapannya memang matang sekali ya. Nah, kalau Esta sendiri sudah mempelajari berapa huruf kanji? Karena kan tidak hanya bahasa Jepang aja yang dikuasai ya Sensei ya. Mesti bisa menulis dengan huruf kanji, bisa membaca huruf kanji. Sekarang itu berapa huruf kanji yang sudah dikuasai? Untuk saat ini sih masih 300 ya, tapi kan tiap levelnya beda-beda. Jadi kita belajar setiap hari nulis kanji. Setiap hari ada tes kanji juga. Huruf kanji ada berapa sih Sensei? Lebih dari 2.500-an ya. Berarti tiap level itu harus berapa huruf kanji yang dikuasai? Kalau level targetnya Esta berangkat itu kan dia di N3 nanti di tahun 2024 itu kurang lebih 500-an huruf kanji. Dan sekarang dia sudah lulus N4, jadi sudah menguasai 300 huruf kanji. Udah lumayan lah ya. Berarti kurang berapa lagi huruf kanji itu? Jadi 200 lah kurang lebih. Iya, sudah lumayan gitu ya. Lumayan. Nah, Esta tahu nggak Esta kalau di sana itu sudah pekerjaannya itu di bidang keperawatan? Sudah tahu. Sudah siap mentalnya. Ya dari sekarang harus nyiapin mental. Informasi pasti mencari biasanya di mana informasi? Paling antara di kelas sama senseinya, sama teman-teman, atau nggak nyari sendiri di internet gitu. Itu aja sih. Berarti sensei benar-benar juga informasi segala macam. Iya. Terus membimbing ya, terus menjadi istilahnya menjadi coachnya gitu ya untuk benar-benar dia sampai ke sana dan mempersiapkan diri untuk bekerja setelah 3 tahun pendidikan. Betul. Bukan saya sih, tepatnya tim Bali Japan ya, ada 12 sensei yang mengajar. Mungkin nggak semuanya juga ngajar Esta. Dan sebelum ke Jepang nanti juga pasti akan ada guidance dari Jepang, seperti apartemennya di mana, peraturan-peraturannya apa saja, seperti itu sebelum berangkat sudah akan diajarkan. Berarti sangat matang sekali ya menjelang keberangkatan mereka. Iya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, tidak terasa sudah di segmen keempat, Sensei Made dan Esta. Nggak kerasa ya, asik banget bahasan kita saat ini, yaitu beasiswa ke Jepang dan pekerjaan di Jepang seperti apa sih bagi anak-anak beasiswa yang di Bali Japanik ya. Nah, anak-anak yang kuliah di Jepang, beasiswa dari Bali Japanik ya, itu biasanya boleh nggak izin cuti, libur, kalau ada mungkin hal-hal penting gitu, ada urusan keluarga, itu boleh? Ya,
Jadi begini, kami di Bali Japanik itu selain program beasiswa ini juga ada program reguler. Jadi yang berangkat ke Jepang dengan visa kerja ataupun visa magang gitu. Kalau yang berangkat dengan visa kerja itu secara regulasi memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Indonesia, Indonesia. ke Bali. Tentu atas seizin dari perusahaan gitu. Jadi nggak bisa langsung gitu dapat besok mau pulang nggak bisa. Jadi harus berproses sama lah seperti ini minta izin cuti. Tapi secara regulasi memungkinkan. Nah, tapi untuk ESTA ini kan programnya dia beasiswa kuliah dulu gitu. Selama masa kuliah itu terkecuali ada apa yang emergensi sekali, itu tidak diizinkan untuk pulang kembali selama kuliah, Iya. selama masa studi. Gitu. Tapi saat nanti dia sudah lulus, kemudian mulai bekerja, dia akan bekerja dengan visa namanya Specified Skill Worker gitu. Jadi pekerja dengan keterampilan khusus gitu. Nah itu bisa pulang setiap tahun 1 kali bisa pulang tapi tentu dengan biaya sendiri. Tidak ditanggung oleh perusahaan. Gitu. Tapi selama masa studi tidak diizinkan karena khawatir apa gitu mungkin keamanan dan segala macam. Betul, Jadi terutama dalam 3 semester pertama itu nggak boleh pulang ke Oh, Indonesia. iya, iya. Berarti benar-benar diperhatikan hal-hal Iya. yang demikian ya, Sensei. Iya. Nah, kalau Esta sendiri apakah setelah sekolah kemudian kerja di Jepang, apakah ingin selamanya tinggal di Jepang? Tergantung ya nanti sampai Jepang gimana. Karena kan sekarang kan Belum masih tahu ya? belum tahu. Nanti gimana kehidupannya nanti di sana kayaknya mulai terbiasa atau mungkin ingin Keasikan seumur di hidup. sana ya, ingin seumur hidup. Ternyata di sana bisa begitu ya, Sensei ya? ESTA ini karena dia salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk menerima beasiswa Singgaku namanya. Jadi secara prinsip dia memiliki privilege untuk bisa tinggal selamanya di Jepang kalau dia mau. Tapi kalau beasiswa yang satunya lagi yang kuliahnya 3 semester itu maksimal bisa di Jepang itu 5 tahun. Setelah 5 tahun harus pulang gitu. Sementara ESTA karena dia terpilih dalam Singgaku program namanya, dia memungkinkan untuk semaunya dia gitu. Selamanya. Mau Kalau tinggal dia- selamanya Ya, boleh. karena sudah diakui oleh negara Jepang, dia tersertifikasi sebagai punya sertifikasi nasional Jepang untuk bekerja di bidang caregiver. Oh, berarti tidak semua Enggak. anak yang mengikuti beasiswa ini bisa terpilih begitu ya? Enggak, hanya karena kan ada 2 tadi saya bilang, ada yang terpilih untuk kuliah 3 semester, Iya, ada yang terpilih kuliah 3 tahun gitu. iya. Nah, yang kuliah 3 tahun itu 1 tahun pertamanya kuliah di jurusan bahasa Jepang, 2 tahun berikutnya kuliah di jurusan keperawatan caregiver gitu. Nah, kan begitu lulus caregiver itu, dia secara otomatis sudah diakui memiliki sertifikasi nasional Jepang. Oh, Gitu. berarti prestasinya bagus sekali. Bagus banget. Gitu. Esta ya salah Ya. satu dari 7 anak ini ya. uh-uh. Nah, kabarnya di Jepang saat ini lagi krisis SDM. Apakah betul, Sensei? Betul sekali. Jadi kalau dulu tahun 80-an itu kan terkenal Jepang itu bubble era gitu, maksudnya seperti Indonesia sekarang mungkin ya, bonus demografi, ada banyak manusia, banyak tenaga kerja, tapi belakangan mungkin terutama 2 dekade dan paling parah itu belakangan ini memang karena banyak orang Jepang memutuskan untuk tidak menikah, tidak memiliki keturunan, akhirnya kekurangan SDM itu terus terjadi di berbagai bidang industri. Itu sehingga pada tahun 2019 itu bahkan pemerintah Jepang itu menerbitkan status keimigrasian baru namanya Specified Skill Worker. Ada 14 bidang kerja, 14 bidang industri di Jepang yang benar-benar istilahnya harus ditolong oleh tenaga kerja dari luar negeri gitu. Karena mengandalkan orang-orang Jepang sendiri udah nggak memenuhi kebutuhan industri. Di sana kan industrinya banyak, pekerjaannya sedikit gitu. Kebalikannya di negara kita SDM-nya banyak tapi peluang kerjanya masih sedikit gitu. Nah, ini sebenarnya informasi yang bagus untuk masyarakat luas. Saya pikir selama ini mungkin anak-anak muda di Bali sebagian sudah pergi merantau ke luar negeri, ada yang kapal pesiar, ada yang ke Eropa, ke Amerika gitu mungkin. Ini ada opsi baru gitu ke Jepang. Dan bidang kerjanya pun bervariasi sekali gitu. Kalau di kami itu job order yang banyak sekarang itu bidang restoran dan caregiver. Restoran dan caregiver, dan secara prosedur keberangkatan mungkin secara subjektif boleh saya bilang lebih mudah pergi ke Jepang dibandingkan pergi ke kapal pesiar gitu ya. Kalau ke kapal pesiar sepengetahuan saya, orang yang mau pergi ke kapal pesiar itu kan harus
punya pengalaman setidaknya 1 tahun di bidangnya gitu, misalnya mau jadi bartender atau waiter atau apa, itu perlu waktu 1 tahun. Tapi kalau yang mau ke Jepang itu nggak perlu, yang penting lulus ujian sertifikasi bahasa Jepang dan lulus ujian sertifikasi bidang kerja. Jadi bagi yang mau kerja di restoran tinggal ambil ujiannya itu bisa berangkat ke Jepang. Dan secara gaji juga sangat menggiurkan kalau menurut saya gitu loh. Dibandingkan misalnya kita kerja di dalam negeri dengan jenis pekerjaan yang sama, bisa gapnya itu bisa puluhan kali lipat gitu. Dan dapat bonus, dapat tunjangan, berbagai macam tunjangan gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk masyarakat bahwa selain beasiswa yang diseleksi ketat juga ada program reguler gitu. Jadi yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mungkin bisa berkunjung ke kantor kami. Itu alamatnya di mana? Di Bypass Ide Bagus Mantre dan ada juga di Ubud, kami sedang berproses di pengosekan gitu, kolaborasi dengan Yayasan Ganesha gitu. Ada 2 saat ini, ada di Denpasar, di seberang Polsek Denpasar Timur. Berarti anak-anak muda Bali yang mungkin ingin ikut serta dalam program ini bisa langsung mencari informasi dan mungkin kursus. Bukan kursus lagi, kalau kursus kan kesannya waktunya pendek ya. Kalau kursus mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa dapat ini, tapi kalau melalui program vokasi itu sudah terukur, jadi bagaimana dalam 2 semester untuk memenuhi sertifikasi itu. Dan kami desain programnya memang di semester 2 itu sebagaimana mungkin kami kondisikan agar anak-anak itu sudah bisa mendapat kepastian kerja. Artinya belum lulus mereka sudah diinterview, apalagi sekarang dengan zaman teknologi Zoom gitu, jadi jauh lebih mudah gitu. Jadi pihak perusahaan nggak harus datang ke sini, mereka cukup lewat Zoom. Anak-anak yang semester 2 yang sudah memenuhi kualifikasi bisa langsung join itu. Dan kesempatannya luar biasa besar sekali menurut saya gitu. Karena ini program baru. Tadi saya bilang 2019 itu baru di launching dan pemerintah Indonesia, Menteri Tenaga Kerja itu bikin Memorandum of Cooperation-nya itu April dan mulai berlakunya itu Juli. Tapi 6 bulan berikutnya itu udah COVID gitu, Corona, jadi belum sempat berjalan. Jadi baru bisa dibilang ini efektifnya baru tahun 2021 gitu. Jadi kebutuhan dari Jepang tuh banyak sekali. Dan ini masyarakat belum banyak tahu saya pikir. Kalau dulu kan populernya orang ke Jepang itu mungkin kerja program magang namanya. Ya di bidang pertanian, di bidang peternakan itu sudah lama mungkin berjalan. Tapi untuk bidang yang restoran, caregiver seperti ini masih baru sekali. Jadi kuenya masih banyak, yang rebutnya sedikit. Kesempatan baik buat anak-anak muda Bali ya, Sensei ya. Semoga ini menjadi peluang yang bagus bagi mereka ya, yang mungkin kesulitan pekerjaan. Betul. Ya, kalau Esta, apa nih harapan Esta ke depannya? Tentunya makin semangat juga. Terus bagi yang belum tahu kan ya ke Jepang, kapan nih ke Jepang aman, nyaman, kembali Japane gitu. Semakin maju juga, terus semakin banyak yang minat ke Jepang karena kan sekarang masih sedikit ya, apalagi di bidang caregiver gitu kan. Itu harapan saya. Yang pasti saya bisa pastikan Jepang itu terkenal sebagai negara yang sangat aman. Angka kriminalnya sangat rendah gitu. Jadi ini salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan kaula muda Bali mungkin gitu, selain gaji yang minimal 2 digit gitu ya. Lumayan sebulan ya. Ya, anak-anak kami yang di Jepang itu kan kita ada WhatsApp group, ya, ada yang baru 7 bulan bilang sudah beli tanah, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ada yang bilang setiap bulan nabung 15 juta dan lain sebagainya. Saya berharap Esta juga gitu ya, bisa jadi kebanggaan keluarga, orang tua, biar nggak pocol jauh-jauh ke Jepang. Iya, betul membawa dampak yang positif buat keluarga juga yang sudah begitu mensupport, apalagi kakak laki-laki Esta ya. Iya. Semoga sukses nanti Esta ke depannya. Sensei Made, matur semua sudah hadir di Bali Now. Sukses Bali Japanik. Sukses Esta ke depannya. Terima kasih Bali TV. Baik, pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Sensei Made dan Esta. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi dan manfaat yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.